Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Aji Suraji. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang di mana akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan bis pariwisata dan yang saat ini baru saja beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan bis pariwisata studi tour di ruas jalan tol Jombang Mojokerto. Kami akan melakukan analisis pendekatan-pendekatan akademis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silahkan simak pada tayangan berikut ini. Ya, saya Aji Suraji akan menjelaskan tentang ulasan yang terkait dengan kecelakaan bis studi tour di Jalan Tol Jombang Mojokerto. Ya, saya Aji Suraji, pengamat bidang transportasi, dosen teknik sipil Universitas Widyagama Malang. Ya, tentunya informasi-informasi ini saya himpun dari berbagai mass media. Namun demikian di dalam tayangan ini kami mengambil dari referensi kompas.com, yaitu yang berjudul kronologi kecelakaan bis studi tour Jombang, ya, oleh Kompas. Ini ditayangkan pada tanggal 22 Mei 2024, ya. Oke, nah dari informasi yang dihimpun oleh Kompas, terdapat fakta kejadian di mana bus pariwisata ini mengangkut rombongan studi tour siswa PGRI SMP PGRI Wonosari Malang itu mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jombang Mojokerto pada hari Selasa malam, ya, sekitar jam 23, ya, tepatnya di KM 695 plus 400 Jalan Tol Jombang Mojokerto. Nah, dari sini kejadian ini telah mengakibatkan meninggal 2 orang dan belasan orang luka-luka dari kejadian tersebut, ya. Kemudian fakta yang lain, informasi awal yang telah dihimpun oleh pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, di mana diduga bahwa sopir bis tersebut dalam kondisi ngantuk, ya. Hal ini bisa kita lihat bagaimana proses kejadiannya tersebut, ya. Nah, bisa dilihat di sini, di mana pada KM kejadian tersebut, kendaraan dalam keadaan secara tiba-tiba oleng ke kiri, ya. Kemudian menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya. Nah, ini menunjukkan indikasi faktanya adalah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari kejadian itu, memang kejadian kecelakaan ini secara teori sebenarnya ada 4 faktor utama yang menjadi penyebab kecelakaan secara teori, bukan pada kasus itu. Bisa diakibatkan oleh manusia, bisa diakibatkan oleh kendaraan, bisa diakibatkan oleh kondisi jalan maupun lingkungan. Namun demikian, kalau kita mengacu kepada informasi dari media massa, dikatakan bahwa pengemudi itu dalam kondisi mengantuk, ya. Kemudian kendaraan oleng ke kiri, kemudian menabrak truk yang ada di depannya, jadi tabrak belakang begitu, ya, kalau di dalam istilah identifikasi kecelakaan, maka bisa diduga bahwa kejadian kecelakaan tersebut adalah akibat dari faktor manusia yang lebih dominan. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan ada berbagai macam faktor-faktor yang lain. Mungkin faktor bisa kendaraan, jalan, atau lingkungan. Tetapi
indikasi awal menunjukkan bahwa faktor manusia lebih dominan dari penyebab kecelakaan tersebut. Ya, oke. Dari situ maka bisa disampaikan bahwa memang sebenarnya sopir itu harus dalam kondisi fresh, ya. Dan kalau melakukan setir itu maksimum 4 jam. Lebih dari itu harus istirahat. Istirahatnya sekitar 30 menit, kemudian boleh berangkat lagi 4 jam berikutnya. Nah, setelah itu dari total 4 jam pertama istirahat, kemudian 4 jam, total 8 jam, maka kalau seandainya durasinya sudah lebih dari 8 jam, maka itu tidak boleh dan harus diganti dengan sopir yang kedua, bukan sopir cadangan dan bukan sopir apa ya, ya bukan sopir cadangan maksud saya. Artinya kualifikasinya harus kemampuannya sama dengan sopir yang pertama tadi, bukan sopir cadangan yang kemampuannya di bawahnya. Jadi sopirnya harus dua. Kalau sampainya studi tour dengan jangka waktu yang lama, itu mestinya ada 2 sopir. Ini sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, kemudian tentunya secara teknis, sopir berarti perlu istirahat yang cukup pada saat kendaraan tidak berjalan, dimanfaatkan semaksimal mungkin sopir untuk istirahat. Ya, jangan ngobrol, jangan apa. Kalau perlu istirahat, istirahat. Ya, duduk-duduk boleh, rebahan-rebahan sedikit boleh. Kalau bisa tidur sejenak lelap, boleh, silahkan. Kemudian apabila sopir dalam kondisi ngantuk, maka sopir pengganti harus mengambil alih. Misalnya, walaupun sudah tidur, mungkin badan kurang sehat dan seterusnya, maka mestinya segera dialihkan kepada sopir penggantinya. Ya. Nah, kalau ditarik lebih luas lagi, maka sebenarnya pihak manajemen bus atau PO harus memberikan arahan ketika mau berangkat itu. Tentunya perusahaan punya SOP. Kalau mau berangkat itu apa saja yang perlu dicek, kendaraannya dicek, kemudian drivernya, sopirnya juga melakukan kondisi tes kesehatan. Ya mungkin yang ringan-ringan aja, suhu, tekanan darah, tensi, terus kemudian ditanya apakah kondisinya sehat, tidurnya cukup apa tidak. Nah, dan yang paling penting ini adalah dari pihak manajemen bus itu harus menerapkan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum atau disingkat dengan SMK PAU. Nah, ini sesuai dengan yang tertera di dalam Permen Hub nomor 85 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Ya, oke, itulah beberapa hal yang bisa kita berikan saran dan masukan terkait dengan kejadian tersebut. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.